Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang atau dalam KBBI diistilahkan sebagai leluhur dari orang-orang di Indonesia saat ini. Dan pastinya memiliki sejarah yang sangat menarik untuk kita ketahui. Karena dengan mengetahui asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia, bahwa saat ini Indonesia memiliki beragam suku, ras, budaya, hingga kepercayaan. Sehingga akan sangat menarik jika kita mempelajari mengenai asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah berdasarkan dari teori Yunan. Berdasarkan teori Yunan, menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan, yaitu wilayah yang ada di bagian Cina Selatan. Hal ini didasari oleh penelitian dan juga temuan berupa bukti-bukti arkeologis dan juga pendapat dari para ahli. Berikut ini adalah penjelasannya. Apa itu teori Yunan? Teori Yunan adalah teori yang mengatakan kalau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan yang berasal dari Cina bagian selatan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya kesamaan artefak dan juga bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara serumpun dengan bahasa yang ada di negara lain seperti Champa, Vietnam hingga Kamboja. Kemiripan inilah yang kemudian menjadi acuan mengenai asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia yang kemudian bermigrasi dari daratan Yunan. Seorang arkeolog yang berasal dari Austria bernama Robert Baron von Hein, ia melakukan sebuah kajian mendalam mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Melalui kajiannya tersebut, Robert Baron menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum atau tepatnya pada 2000 hingga 200 tahun sebelum Masehi, terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang yang bergerak dari wilayah Asia Utara menuju ke Asia Selatan. Menurutnya, migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang mendiami berbagai pulau yang terbentang dari wilayah Madagaskar yang ada di Afrika hingga dengan Pulau Paskah yang ada di Chile. Teori Yunan ini juga didukung oleh beberapa ahli lainnya seperti Muhammad Ali dan juga J.H.C. Kern. Bukti-bukti arkeologis. Robert Baron juga mengungkapkan beberapa bukti arkeologis mengenai kebudayaan megalitik yang ada pada Asia Tenggara dan juga Pasifik. Melalui kajian tersebut, beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum adanya perpindahan atau migrasi besar-besaran dari Asia Utara ke Asia Selatan. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di wilayah Nusantara, yang mana hal ini memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak lonjong paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Kemudian proses kedatangan. Proses kedatangan atau perpindahan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia tidak terjadi secara langsung dalam satu periode waktu saja. Namun, perpindahan tersebut juga terjadi secara bertahap. Berdasarkan teori Yunan, proses perpindahan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, serta Deutero-Melayu. Pada proses perpindahan gelombang pertama, yang melakukan migrasi adalah orang-orang yang berasal dari Negrito atau yang dikenal sebagai Melanosoid. Kemudian, gelombang kedua disusul oleh bangsa Proto-Melayu atau dikenal juga sebagai Melayu Tua yang terjadi pada sekitar 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi menggunakan kapal bercadik satu. Sedangkan gelombang ketiga atau bangsa Deutero-Melayu atau yang dikenal pula dengan Melayu Muda terjadi pada sekitar 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Mereka datang ke wilayah Nusantara menggunakan kapal bercadik dua. Sedangkan untuk ciri-ciri fisik bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik seperti ras Austronesia maupun Negroid.
Dan untuk bangsa dari Deutero-Melayu memiliki ciri fisik seperti Melanesia maupun Mongoloid. Kemudian jalur persebaran dan juga suku yang ada pada saat ini. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu datang ke Indonesia memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan juga jalur timur. Jalur barat merupakan jalur yang ditempuh melalui Malaysia hingga Sumatera, dan juga jalur timur merupakan jalur yang ditempuh melalui Filipina hingga Sulawesi. Suku bangsa Indonesia yang termasuk ke dalam anak dari keturunan bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua ini adalah suku Dayak dan juga suku Toraja. Kemudian Deutero-Melayu atau yang dikenal sebagai bangsa Melayu Muda memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat yang ditempuh melalui rute dari Yunan melalui Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia hingga pada akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda ini memiliki kebudayaan yang lebih maju jika dibandingkan dengan bangsa Proto-Melayu. Hal ini dikarenakan bangsa ini sudah dapat membuat berbagai barang yang terbuat dari perunggu dan juga besi. Beberapa contoh seperti kapak corong, kapak serpatu, dan juga nekara. Suku bangsa Indonesia yang termasuk ke dalam anak dari keturunan bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, suku Melayu, dan juga suku Bugis. Yang terakhir adalah bangsa primitif. Bangsa ini merupakan kelompok manusia yang telah lebih dulu tinggal di wilayah Nusantara. Sebelum bangsa Melayu memasuki Nusantara, bangsa primitif sendiri memiliki budaya yang sangat sederhana dan terbagi menjadi tiga, yaitu manusia Pleistosen, suku Wedoid, dan juga suku Negroid. Nah, itulah tadi sekilas pembahasan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang berdasarkan dari teori Yunan. Next, kita akan membahas mengenai teori Nusantara dan beberapa teori-teori lainnya. Jika ada pertanyaan mengenai teori ini, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.